Jepang berkuasa di Indonesia dalam rangkaian Perang Pasifik. Pada tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin kritis. Ketidakberdayaan Jepang semakin terlihat ketika Pulau Saipan jatuh ke tangan sekutu. Dalam ketidakberdayaannya itu, Jepang berusaha menarik simpati dari rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan kemudian disampaikan oleh Perdana Menteri Kuniaki Keiso.9月末第85回臨時議会において、小磯内閣総理大臣より、焼きインドは将来独立進むべき旨、中外に宣明せられたり、本職、リーグの広大無辺に強く感激し、ここに、矢は派遣年将兵の現場優先と郵政職員の精神に追悼をさせるとともに、昨年の決断を達成する矢は5000万住民の勇気を思い、中心より正式の要請をする次第なり。Paduka yang mulia saya krusifikat. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duli Yang Maha Mulia Tenno Heika. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan. Dan sebagai realisasi dari janji tersebut, kemudian dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945. Salah satu tugas BPUPKI adalah mempersiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang pertamanya. Sidang pertama BPUPKI ini secara khusus membahas tentang dasar negara. Dalam sidang pertama, ada 3 tokoh yang mengajukan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin mengajukan 5 rumusan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan rakyat.
Pada sidang tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Supomo kemudian mengajukan juga 5 rumusan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan kelima, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengajukan 5 rumusan dasar negara Indonesia yang isinya sebagai berikut. 1. Kebangsaan. 2. Kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang kedua BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Cita Luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cubo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang, serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Cuwo Sangin. Agenda utama sidang kedua BPUPKI adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang diserahkan kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan diketuai Insinyur Soekarno. Panitia ini menyetujui Piagam Jakarta sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Piagam Jakarta merupakan hasil rumusan Panitia 9
Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota sebagai berikut: Veterandus Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Musakir, Wahid Hasim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Piagam Jakarta yang telah disepakati sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar memuat 5 rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, setelah tugas BPUPKI telah selesai dilaksanakan, kemudian dibentuklah PPKI, singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dekuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama PPKI diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sesaat sebelum rumusan dasar negara disahkan oleh PPKI, masyarakat Indonesia Timur menyampaikan keberatan terhadap rumusan Piagam Jakarta. Salah satu perwakilan mereka, J. Latuhar Hari, menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan aspirasi tersebut. Muhammad Hatta selanjutnya menemui tokoh Islam di PPKI, yakni Ki Bagus Hadikusumo. Bung Hatta mengusulkan agar 7 kata pada sila pertama dihapus. Setelah didiskusikan, akhirnya disepakati rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat itu, PPKI segera mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan pembukaan yang meliputi 5 sila Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.